Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam keimanan dan keislaman dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan inilah wasilah kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis ilmu kita akan menambah keimanan, menambah wawasan keilmuan, dan tentu mudah-mudahan juga akan berbuah dengan amal soleh. Amin Allahumma amin. Nah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupan ini, dalam berbagai macam sisi. Rasulullah SAW telah menyampaikan, telah memberikan teladan yang agung untuk kita contoh tentunya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat di akhir zaman yang dirindukan oleh Rasulullah SAW karena keimanan kita, karena kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Dan di akhir kelak termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bukan Allah, sebelum masuk kajian tentu menjadi sebuah kebiasaan kita untuk saling mengingatkan, saling mendoakan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali jamaah yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya, dan kemudian yang juga ada sedang mendapatkan kesulitan, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin Allahumma amin. Dan tentu kebiasaan kita di pagi hari adalah amal sedekah yang mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah begitu agung pahalanya, pahala yang justru dirindukan oleh orang-orang yang ketika wafat ternyata mereka merindukan untuk kembali ke dunia. Dan salah satu amal yang ingin dilakukan adalah bersedekah. Dan sedekah pagi menjadi sunnah yang sangat eh, termasuk amal-amal yang apabila dilakukan secara rutin termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita sudah hadir, dan di Ahad pertama sebagaimana biasa kita selalu ditemani oleh guru kita Ustaz Khairul Alam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Mari kita doakan sama-sama. Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau, Allah berkahi beliau bersama keluarganya. Dan tentu kita bersyukur ya bisa selalu berjumpa dalam kajian ilmu bersama beliau. Mudah-mudahan ini ilmu yang disampaikan oleh beliau, terutama kita sudah mengkaji beberapa ayat Allah dalam surat Al-Jumu'ah ya. Sebuah surat yang mengingatkan kita tentang bagaimana Rasulullah SAW diutus kepada kita untuk salah satunya memberikan teladan dalam pendidikan terhadap diri kita dan juga keluarga kita. Dan disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah di awal-awal surat, di awal-awal ayat, yang mengatakan bahwa Rasulullah eh, mempunyai fungsi untuk membacakan ayat-ayat Allah, mempunyai misi untuk menyampaikan ayat Allah dalam bentuk tilawah, kemudian dilanjutkan dengan tazkiyatun nafs, dan kemudian diakhiri dengan ta'limul kitab wal hikmah sebagaimana sudah dijelaskan oleh guru kita. Tentu rangkaian ayat ini akan kita bahas kembali sebagai kaitan antara satu ayat dengan ayat lain. Dan mungkin masih ingat kita dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Bani Israel dalam ayat ini ya. Dan bagaimana kaitannya dengan hari Jumat. Nah, ini insya Allah akan kembali diungkap lebih detail lagi karena di beberapa ayat, di ayat 3 ayat terakhir dalam surat ini membahas tentang tentang perintah untuk sholat Jumat.
Baik, alhamdulillah, syukurlah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah ini Mas Alis baik. di tahun baru Islam ya, pertama ya, Masya Allah. Ya, Mudah-mudahan kita juga merayakan tidak hanya perayaan ya, tapi juga menjiwai pergantian tahun hijrah ini dengan bentuk istiqomah dalam hijrah dalam keburukan menuju kebaikan. Baik, Ustaz, tafadhal masykura untuk kembali melanjutkan tentang tema, mungkin di akhirnya penutup ya ini tentang tema surat ya Al-Jumu'ah. betul. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini adalah episode terakhir pembahasan surat Al-Jumu'ah. Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan, mungkin lebih dari 5 kali ya. Ini adalah pertemuan terakhir untuk kita mengkaji surat Al-Jumu'ah. 11 ayat memang, tidak banyak ayatnya, namun banyak pelajaran yang kita bisa peroleh dari surat Al-Jumu'ah ini. Kadangkala kita ketika melihat sebuah surat gitu ya, kita membacanya secara cepat, kemudian kita merasa bahwa kita sudah tahu isi surat itu. Wah, ini pasti kewajiban tentang sholat Jumat dan seterusnya. Oh, saya sudah tahu kisah Nabi, kisah kaum sebelumnya, kisah Nabi Musa dan segala macamnya. Namun kadang hal yang kita lupakan adalah kita tidak melihat secara komprehensif di dalam surat itu. Sehingga kita tidak menangkap ide besarnya. Sebuah kisah di dalam Al-Quran itu, ketika bersanding dengan kisah yang lain, atau bersanding dengan paragraf yang lain, atau bersanding dengan ayat yang lain, maka akan memberikan sebuah makna baru. Dan ini yang kita harus gali. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh saya sudah tahu tentang kisahnya Nabi Musa, saya sudah tahu kisahnya kaum Ad, kaum Thamud. Ya, karena kalau seperti itu kita meng-underestimate Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi melalui malaikatnya dan diwariskan kepada kita sebagai umat Islam. Artinya ini ayat dari Allah langsung loh. Jadi kita harus apresiasi yang luar biasa terhadap setiap bagiannya, bahkan kata per kata. Nah, ini adalah surat Al-Jumu'ah yang kita akan pelajari, dan ini adalah episode terakhirnya. Kita akan membahas bagian terakhir ayat 11 ya, di dalam surat Al-Jumu'ah ini. Kita sudah belajar 4 bagian ya, 4 bagian di dalam surat Al-Jumu'ah. Bagian pertama yang kita sudah pelajari mulai dari ayat 1 sampai ayat keempat. Ada yang masih ingat? Tentang apa? Lupa semua Ustaz. Lupa? Ya. Oke. Saya bantu. Jadi bagian pertama ayat 1 sampai ayat keempat itu Allah menceritakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa apa yang di langit dan apa yang di bumi senantiasa dan selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian Allah mengkaruniakan kepada kita karunia yang luar biasa, dikirim seorang nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah karunia berikutnya, yaitu Al-Quran. Ya. Kemudian 4 step yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ternyata 4 step ini adalah wujud visi dari Nabi Ibrahim ya. Ya, tadi yang sudah Mas Walis sampaikan tuh ada 4 hal. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi 4 step itu. Kemudian bagian kelompok yang kedua di dalam surat Al-Jumu'ah itu, mulai dari ayat ke-5, 6, 7, dan 8, itu bercerita tentang kaum sebelumnya yang diberikan karunia yang serupa yang sudah diberikan kepada kaum muslim. Diberikan Taurat, namun mereka tidak memikulnya, mereka seperti kamathalil himar, seperti keledai.
Yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa kitab tebal-tebal. Mereka membawa kitab itu kemana-mana, namun mereka tidak memahaminya. Seperti keledai itu. Dia membawanya, tapi mereka tidak memahaminya. Maka kita bisa belajar bahwa bagian pertama dengan bagian yang kedua korelasinya sangat erat sekali. Jadi bukan hanya kajian terpisah saja kaitannya dengan kaum sebelumnya, kan kita bisa kaji ya. Oh, kaum sebelumnya itu mereka tidak mengkaji kitabnya, mereka tidak mengerti kitabnya. Nah, kalau kita lepaskan bagian ini, maka kita tidak bisa melihat korelasi dengan bagian yang sebelumnya tuh. Jadi, ngaji Quran itu usahakan secara urut sehingga pemahaman kita bisa lebih komprehensif di dalam surat itu. Ya, apa hubungannya? Kaum sebelumnya diberikan karunia yang luar biasa, yaitu diberikan Taurat. Harusnya mereka menjadi khalifah, menjadi pemimpin, diberikan privilege karena sudah memegang tanggung jawab. Dan kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, diberikan karunia Al-Quran, harusnya kita mendapatkan kemuliaan. Namun kita juga punya potensi. Potensi apa? Seperti kaum sebelumnya. Maka diceritakan kepada kita berurutan setelah diberikan karunia yang besar kepada kaum muslim, diceritakan tentang umat sebelumnya, artinya bahwa jangan seperti umat sebelumnya. Jangan seperti kamathalil himari yahmilu asfaro. Jangan seperti keledai yang membawa kitab yang tebal-tebal. Nah, itu pesan yang luar biasa ya dari surat Al-Jumu'ah ini. Jadi nggak cukup ternyata kita hanya membaca tapi nggak paham. Ya, kemarin saya ngisi di sebuah masjid itu jamaahnya ada yang ngomong gini, wah kita bukan keledai. Kita bukan keledai. Kita sudah tahu kaitannya dengan takwa. Kita sudah tahu tentang perintah. Kita tahu sudah menjauhi larangan. Walaupun kami baca tapi nggak paham, kami bukan keledai. Kelihatannya benar nggak? Nah, pertanyaannya kan gini, bagaimana, tadi kan argumentasinya takwa, sudah tahu perintah, sudah tahu larangan. Pertanyaannya, perintah dan larangan itu ada di mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gimana kita akan tahu larangan dan perintah kalau kita tidak membacanya? Ya, dan ketika dibacakan kita tidak merasakan apa-apa. Jadi kadang kita memposisikan kita belajar Islam itu di levelnya SD saja. Ya, SD itu apa? SD itu kan membaca, mereka membacakan. Jadi teks itu kan dibaca, namun mereka tidak memahaminya. Itu kan SD ya. Dia baca gitu, tapi dia nggak ngerti. Tapi lama-kelamaan, ketika dia baca, sudah bergerak ke kelas 2, kelas 3, kelas 4, mereka baca langsung bisa memahami kan? Seperti kita dulu. Waktu kelas 1 mungkin kita baca hanya sekedar baca saja, tapi kita belum memahaminya. Perlahan-lahan kita memahaminya. Harusnya kita muslim menjadi seperti itu. Ketika baca Quran, baca Arabnya, memang di awal kita tidak mengerti maknanya, tapi perlahan-lahan, beriring waktu, kita terus pelajari, maka step berikutnya adalah kita memahami apa yang kita baca itu. Jadi, kalau saya mendorong kepada kita semuanya untuk terus belajar untuk bisa memahami Al-Quran. Saya tidak akan menghibur untuk, wah nggak apa-apa, nggak ngerti nggak apa-apa, mendapatkan pahala. Saya tidak akan mendorong ke arah sana, dan saya tidak akan menghibur hal seperti itu. Tugas saya adalah, yuk, mending kita tersinggung dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran ini, untuk kita tumbuh menjadi Muslim yang cerdas. Muslim yang mengerti apa yang dibaca. Itu adalah Muslim yang cerdas. Ya. Itu korelasi dengan bagian yang kedua. Bagian yang ketiga tentang apa? Bagian yang ketiga adalah supaya kita tidak seperti umat sebelumnya, maka ayat ke-9 dan 10 adalah kewajiban kepada kita kaum muslim untuk menjalankan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum
ta'lamun. Jadi kewajiban untuk apa? Ketika dipanggil sholat Jumat, maka bersegeralah untuk menunaikan sholat Jumat itu. Untuk sholat. Sholat untuk apa? Lidzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Jadi, kaum muslim, supaya tidak seperti umat sebelumnya, maka datanglah pada panggilan sholat Jumat. Sholat Jumat itu berisi tentang apa? Khutbah. Khutbahnya untuk apa? Rangkaian semuanya. Lidzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Ya. Nah, itu rangkaiannya. Kemudian dikatakan bahwa setelah menunaikan sholat Jumat, di ayat ke-10 itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka setelah diselesaikan sholat Jumat, atau sholat Jumat telah diselesaikan, maka bertebarlah di muka bumi. Ya, jadi perintahnya untuk apa? Bekerja, berkarya. Bertebaran di muka bumi. وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Lanjutan bagian setelahnya itu, mencari karunia Allah. Jadi kalau misalnya ada, wah saya ingin zikir terus kepada Allah sampai maghrib, gitu. Padahal kerja dia. Dari Jumat sampai maghrib dia. Kenapa? Karena yang paling penting itu ibadah. Pertanyaannya adalah, kalau kita memahami sholat Jumat, surat Jumat ini, perintah Allah itu apa? Wabtahu min fadlillah. Ya, mencari karunia Allah, bertebaran di muka bumi. Berarti keluar dari masjid itu melakukan perintah Allah juga nggak? Iya. Iya, betul. Kalau di masjid terus-terusan habis sholat Jumat, Terbengkalai yang lainnya, Ustaz. iya, bisa melanggar perintah Allah kan itu? Bisa. Iya, kecuali marbot ya. Kalau marbotnya kan pasti di masjid gitu ya. Kalau kita ya bertebaran di muka bumi ya. Oke. Terus bertebaran di muka bumi di ayat ke-10 itu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, supaya sukses. Ternyata formulasi sukses adalah kita pikiran kerja, kerja, kerja gitu ya. Tapi ternyata formulasi sukses di dalam Al-Quran apa? Zikir, zikir, zikir. Ya, ingat Allah banyak-banyak, zikir, 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 maka kamu akan sukses. Ya, maka kalau kita lihat nudia di ayat ke-9 ya, panggilan itu mengacu kepada azan sholat ya. Maka kalau kita perhatikan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu artinya apa? Mari menuju kemenangan. Kesuksesan. Mari Menuju menuju kemenangan. kemenangan. Falah itu maknanya juga sukses. Mari menuju sukses. Jadi sukses itu apa? Sholat. Zikir. Oh, sholat. Sholat. Zikir itu puncak kesuksesan. Ya, kita pikir kerja itu sukses, ternyata berhenti dari kerja itu, kemudian kita segera sholat, maka memenuhi panggilan sholat Jumat itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, ketika membaca Al-Quran seperti itu, gitu ya, ketika kita fahami Al-Qurannya, maka kita akan dibuat oleh Allah berpikir dengan cara sebuah surat. Ketika kita belajar surat Al-Jumu'ah ini, kita sudah melihat kerja, kemudian bisnis, sales dengan cara berbeda nggak? Iya. Iya. Cara berbeda. Cara kita mencari rezeki ternyata ingat Allah banyak-banyak gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau ingat Allah banyak-banyak di luar sholat, berarti itu kan bentuk tasbih kita. Betul nggak? Betul. Ada nggak korelasinya dengan ayat pertama? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit dan apa yang di bumi bertasbih, senantiasa bertasbih, selalu bertasbih. Berarti kalau kita ingat Allah terus-terusan di luar sholat Jumat, itu bentuk tasbih kita. Iya. Ya, bentuk tasbih kita tuh. Maka buktikan bentuk tasbih kita itu. Oke, terus sekarang kita masuk ke ayat 11-nya.
yang lebih satu poin lagi saya ketinggalan. Kalau misalnya kita kerja tidak ingat Allah, ya, apa sih yang dimaksudkan tidak ingat Allah zikrillah itu? Kan kita memaknai zikrillah itu dengan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Betul nggak? Ya. Salat itu pekerjaan fisik, lidzikrillah itu kan pekerjaan hati. Di dalam ayat ke-11 itu disebutkan dua hal itu. Satu, salat disebutkan, kemudian bagian yang kedua, lidzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Artinya, salat itu adalah gerakan fisiknya, kemudian lidzikrillah adalah gerakan hatinya. Dan lidzikrillah itu bukan hanya terhenti sampai lisan saja. Kalau kita kan kadang-kadang kalau zikir kan subhanallah, 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 dicepetin loh. Ya, pertanyaannya, itu baru sudah zikir atau baru melantunkan kalimat zikir? Melantunkan kalimat zikir. Ya, zikir itu apa? Hatinya itu ingat. Ingat dengan siapa? Allah. Melalui apa? Melalui bacaannya. Jadi yang tergerak itu apa? Hati kan? Iya, hatinya. Oke. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu dengan gerakan hati juga. Hatinya itu tergerak tuh. Ya. Oke, sekarang saya mau expand lagi makna zikirnya. Kalau misalnya kita bekerja di dalam surat Al-Jumu'ah itu, maka ingat Allah banyak-banyak supaya sukses. Berarti kita harus ingat kepada Allah. Apakah ingat Allah itu hanya dengan mengucapkan kalimat zikir saja? Tidak. Tidak. Oke. Misalnya nih, sebagai seorang sales, yang disebutkan di ayat ini kan sales. Kemudian ada katakanlah sesuatu yang dia mendapatkan insentif atau bukan insentif, kaitannya dengan cashback misalnya. Ya. Dan cashbacknya ini cashbacknya tidak dipergunakan atau disampaikan dengan cara yang benar, harusnya disampaikan ke kliennya, tapi cashbacknya diambil sendiri misalnya. Iya. Cashman itu. Ya. Ya. Nah, kemudian dia melakukan itu secara terus-terusan tuh. Ternyata nggak ketahuan nih. Ternyata nggak ketahuan nih. Ya. Wah, makin kaya dia. Wah, bisa Ya. beli rumah dia. Oh, dia Ya. bisa beli mobil deh. Ya. Kemudian dia berpikir gini, wah, apa yang saya lakukan ternyata oke-oke saja. Berarti Allah ridho nih. Ya. Bisa seperti itu nggak? Ya, bisa. Anggapannya ternyata. seperti itu. Dengar itu Anggapan Ustaz. dia. Zaman Tidak sekarang. Zaman sekarang banyak begitu Ustaz. Kok makin Bilang kaya untuk nih? Berarti bilang Allah untuk dealer meridhai. padahal untuk dia. Mm-mm. Minta untuk dealer padahal untuk dia sendiri. Iya. Nah, dia berpikir, oh, ternyata apa yang saya lakukan fine-fine aja nih. Tidak ketahuan, tidak terbuka. Berarti Allah melindungi saya nih. Nah, kita harus pahami gini, bahwa ketika kita melakukan sesuatu dan Allah tidak dibawa di dalamnya, maka kelihatannya kita banyak, menumpuk banyak, menumpuk banyak, menumpuk banyak. Namun, di endingnya Allah akan bukakan itu dan hukumannya akan jauh lebih menyakitkan. Jadi jangan terpesona pada episode-episode awal dan pertengahan, itu bukan episode akhirnya. Ya. Kadang kita menikmati episode-episode pertengahan. Ternyata mendekati episode terakhir, Allah balikkan, dibukakan semuanya, dan akhirnya malu luar biasa. Ya. Dan ini kan terjadi pada pejabat-pejabat negara ya. Betul nggak? Sama Iya. sales juga sama. Iya. Kan pejabat negara saja. Pejabat swasta juga banyak. Ya, pejabat negara, swasta. Artinya Al-Quran itu relevan buat semuanya. Cuman contohnya kan kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri ya. Ketika dibukakan korupsinya, itu kan memalukan. Iya. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Jadi hukumannya lebih dahsyat ternyata ya. Iya, Ustaz. Jadi ingat Allah banyak-banyak itu menjadi hal yang penting. Jadi bawa Allah kemana-mana. Bawa agama kemana-mana. Ya. Jadi kalau misalnya ada nasihat, jangan bawa-bawa agama dalam pekerjaan. Ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Masa kita nggak bawa Allah ke dalam pekerjaan kita?
Masa kita mau ngambil harta orang lain dengan cara yang zalim? Maka bawa agama itu kemana-mana. Kemana-mana. Ingat Allah banyak-banyak. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan dengan baik, menyampaikan hak orang lain eh, sesuai dengan haknya dia, maka itu namanya zikrillah. Zikrillah. Dia ingat. Dia ingat Ingat Allah. Ingat Allah itu apa? Menjalankan perintahnya kan sebenarnya. Ya, Ustaz. Tapi hatinya tuh, pikiran hatinya itu ingat terus. Itu namanya zikir. Walaupun dia tidak sedang mengucapkan subhanallah, subhanallah. Ya, oke. Ayat 11 sekarang. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yufaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Dan apabila mereka melihat perniagaan, perdagangan, atau entertainment, mereka meninggalkanmu, yang mengacu kepada Nabi Muhammad, meninggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri. Berdiri sedang apa? Berkhutbah. Jadi ini dilakukan pada periode kapan? Pada periode sahabat. Jadi asbabun nusulnya gini, ada pedagang yang datang dari luar kota, dan kita bisa bayangkan gini ya, perdagangan pada saat itu adalah perdagangan yang sangat sulit ya. Ya. Karena kan harus menempuh jarak yang luar biasa untuk membawa barang dengan volume yang besar, dan artinya tidak terjadi setiap hari. Logistiknya belum sebesar sekarang ya. Kalau sekarang kan logistiknya sangat besar sekali. Pesawat bisa setiap jam sudah ada penerbangan tuh. Ya. Pada saat itu, bayangkan, dibawa dengan unta, dan itu hanya berlangsung pada periode tertentu saja. Dan belum tentu aman juga ya. Betul nggak? Iya. Karena di tengah perjalanan bisa dirampok, kemudian dibunuh, kemudian barang esensialnya jadi hilang. Sehingga bisa langka lagi, mahal lagi barang-barangnya. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah ada pedagang yang datang bersamaan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Ketika mereka datang, ada bunyi-bunyian, ada tabu-tabuhan. Ya, mungkin kita bisa bayangkan ada mini konser lah, ada mini konsernya, ada entertainmentnya. Nah, sahabat yang sedang mendengarkan Nabi sedang berkhutbah, mendengar juga suara tabu-tabuhan yang dimainkan oleh para pemain yang mengiringi perniagaan itu. Terganggu. Apa yang terjadi berikutnya? Para sahabat ini yang sedang mendengarkan Nabi berkhutbah, pergi meninggalkan Nabi. Ini bayangkan, ini sahabat tuh ya. Iya. Ini sahabat. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, ada yang menceritakan tentang yang tinggal itu hanya 12 orang saja. Ada yang mengatakan angka yang berbeda lagi. Siapa saja yang tinggal itu juga disebutkan dalam kitab tafsir. Tapi esensinya kita tidak akan membahas tentang 12-nya, 30 atau 45-nya. Tapi yang kita akan bahas adalah para sahabat ini meninggalkan Nabi sedang berkhutbah. Dan susunan khutbah pada saat itu beda dengan susunan sholat Jumat sekarang. Sama dengan sholat itu. Sholat itu kan sholat dulu baru khutbah kan? Iya. Iya. Ya, sholat Jumat pada awal-awal dilaksanakannya adalah sholat dulu baru berkhutbah. Ya, jadi setelah selesai sholat baru berkhutbah. Nah, sahabat itu meninggalkan ketika khutbah ini. Pertanyaannya gini, apa alasan mereka meninggalkan khutbah? Terganggu oleh orang yang datang. Maka Jadi kita bisa lihat ingin melihat. alasannya. Ya, ayat itu sudah mengatakan alasannya apa? Wa idza ra'au tijarah. Mereka melihat apa? Ya. Perniagaan. Perniagaan. Au lahwa. Ya, permainan. Permainan. Berarti alasannya dua hal itu kan? Ya. Dua hal itu.
Meninggalkan apa sih sebenarnya? Allah. Khutbah, meninggalkan Oke, zikir. meninggalkan khutbah, betul. Khutbah itu mengingatkan apa sebenarnya? Kan kepada Allah zikir. Ya, mengingatkan zikir kepada Allah. Berarti ingat kepada Allah. Ketika mereka meninggalkan khutbah itu lupa. Ya. Iya. Oke, berarti orang yang ini sahabat loh ya. Sahabat bisa lupa terhadap Allah nggak? Bisa. Bisa. Orang beragama bisa lupa kepada Allah. Bisa. 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 Ya, beragama tapi tidak ingat kepada Allah memungkinkan. Iya. Mungkin. Iya. Ya. Sekali. Oke, apa yang menyebabkan tidak ingat kepada Allahnya? Gangguan dunia, godaan dunia. Oke, godaan dunia. Godaan dunia itu tadi disebutkan dua hal itu ya. Ya, perniagaan dan permainan. Ya, yang paling dominan dua hal itu. Ya. Bukan berarti yang lain tidak, tapi kastanya yang paling tinggi dua hal ini. Ya. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya. Oke, pertanyaan gini. Ketika para sahabat itu meninggalkan Rasul sedang berkhutbah, kemudian diturunkan surat Al-Jumu'ah ini gitu ya. Kira-kira setelah mereka membaca surat Al-Jumu'ah ini, ya, mereka akan melihat dengan cara berbeda nggak? Bayangkan, ditegur dengan diturunkan surat, efeknya akan berbeda nggak? Kalau kita salah, kemudian habis itu ada kayak keputusan baru dari perusahaan yang merubah kebijakan, kira-kira kita akan, setiap baca kebijakan itu akan mengingatkan kita nggak? Iya. 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 Oke, Lukanya itu akan lebih dalam kan? Iya, Iya. Ustaz. Gara-gara saya nih. Gara-gara saya. Aturannya jadi berubah. Iya. 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 Bayangkan efeknya seperti itu ya. Kita bisa Iya. rasakan tuh. Nah, ketika berikutnya ada pelaksanaan sholat Jumat, para sahabat akan meninggalkan nggak? Enggak. Insya Allah. Tetap di tempat. Stay. Setelah mendengarkan surat Jumat ini, paradigmanya akan berubah. Melihat tentang perdagangan dan entertainment. Berarti ayat ini kan kita memang harus rasakan ya. Sehingga apa? Sehingga efeknya akan berbeda. Kalau misalnya kita tidak merasakan apa yang terjadi pada era awal itu, kenapa kok ayat ini diturunkan? Kemudian apa yang sudah mereka lakukan? Kita akan melihat ayat ini biasa saja dan kita tidak akan merasakannya. Ya, udah salah, terus aturan dibuat. Waduh, perasaan bersalahnya kan besar sekali tuh. Iya. Ya, oke. Terus berikutnya, Allah mengatakan bagian berikutnya itu apa? Allahu khairum minal lahwi wa minat tijarah. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dibandingkan apa? Lahwi, Perdagangan dan permainan. perhatikan urutannya. Minal lahwi wa minat tijarah. Disebutkan pertama kali apa? Permainan dan perdagangan. Permainan. Bagian awal di dalam ayat 11, pertama kali yang disebutkan Perdagangan. perdagangan Dan dulu permainan. Iya. dan Iya. permainan. Pertanyaan Iya. saya, kenapa kok susunannya dibalik ya? Ayo coba dipikirkan, kenapa kok susunannya dibalik? Kan awal penyebabnya kan tijarah dan lahu. Permainan lebih Lebih parah mencoba. efeknya. Melalaikan. Ya, betul. Asbabun nusulnya, orang meninggalkan khutbah Jumat, orang melupakan ingat kepada Allahnya karena perniagaan dan Dan entertainment. Ya, jadi orang meninggalkan sesuatu itu kan misalnya ke mall, ada orang yang tujuannya memang untuk berdagang, betul nggak? Atau beli-beli gitu loh. Ada Ya. keperluan. Tapi ada juga yang ke mall juga nggak ada tujuannya, pengen entertainment aja, Ya. pengen cuci mata saja. Kan ada yang seperti itu. Iya, Ustaz. Nah, asbabun nusulnya itu perniagaan dan entertainment. Tapi ke depannya Allah mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat Jumat
alasan utamanya yang pertama adalah entertainment dulu, hiburan. Iya. Kemudian yang kedua apa? Baru bisnis, perniagaan. Ya. Loh, gimana caranya? Coba kita analisis. Orang meninggalkan sholat Jumat karena entertainment. Nih saya kasih contoh eh, yang eh, yang ekstrim ya. Jadi hadir di sholat Jumatnya, dia hadir di sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, dia duduk di situ mulai dari awal sampai azan qomat dikumandangkan, dia dari awal main games Game HP. dengan Iya. handphonenya. Ya, kelihatannya dia sholat Jumat nggak? Kelihatannya dari Iya, seperti sholat Jumat, Tapi dia meninggalkan sholat Jumat. meninggalkan. main game, bermain. Meninggalkan. Karena Oh, tujuan sholat Jumat itu untuk apa sebenarnya? untuk mengingat Allah. Allah. Untuk Quran. ingat Allah. Ingat Allahnya terjadi nggak? Tidak. Tidak. Maka dia meninggalkan sholat Jumat karena apa? Permainan. Entertainment. HP. Ya, Terjadi sekarang ya. terjadi pada zaman sekarang. Terjadi. Banyak. 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 Jadi saya tidak menjelaskan tentang meninggalkan sholat Jumat dan nggak sholat Jumat sama sekali. Itu lebih gampang. Tapi yang harus kita evaluasi adalah datang ke sholat Jumat. Tapi sebenarnya dia meninggalkan sholat Jumat itu. Dia tidak ingat kepada Allahnya. Oke, kemudian yang kedua. Karena perniagaan. Apa ya konteksnya pada zaman sekarang? Bisa nggak ketika sholat Jumat, saya pernah menyaksikan ada sholat Jumat, dia dari depan itu scroll. Lihat apa? Shopee. Iya, Lihat perniagaan. Tokopedia, bandingkan harga ini dan segala macam. Lihat reviewnya ini dan segala macamnya. Terjadi di sholat Jumat, Terjadi. terjadi pada zaman kita sekarang. Terjadi Jadi, perdagangan. jadi ada dua hal ya. Satu entertainment, kemudian Perniagaan. perniagaan. Berniaga. Masya Allah. Berarti Al-Quran benar nggak? Ya, Ustaz. Kalau kita lihat orang melakukan itu, kadang-kadang kan kita keselnya saja, betul nggak? Ini orang Iya. nggak ngerti banget sih, gitu loh. Tapi kita harus bisa melihat dengan dimensi yang berbeda setelah kita memahami surat Al-Jumu'ah ini. Ketika melihat itu, ya, melihat orang-orang yang main games, melihat orang-orang yang belanja menggunakan handphonenya, melihat orang-orang yang baca email, menjawab email, baca WA, jawab WA, sama saja itu kan perniagaan, betul nggak? Iya. Iya. Ustaz. Kalau nggak perniagaan, ya entertainment, Iya. ngobrol saja, chat aja, entertainment itu kan. Iya. Ketika melihat hal seperti itu, ini ayatnya Allah ya. Wallahu khairu minal lahwi wa minat tijarah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik dibandingkan entertainment. Oh benar ya engkau ya Allah. Sesuai dengan ayatmu. Jadi kita melihat kejadian yang buruk itu kan kejadian buruk. Iya. Itu adalah ayat. Ayat. Kau ya. Kalau kita kan keselnya karena melanggar, tapi kita bisa melihat dengan dimensi yang berbeda. Oh ternyata itu ayatnya Allah. Engkau benar ya Allah. Iya. Engkau benar ya Allah. Astagfirullah. Makin yakin nggak? Iya. Makin yakin. Game. Kadang kita kan ngelihat keburukan itu udah keselnya duluan gitu ya. Kita nggak ngelihat bahwa itu bagian dari ayat. Iya. Tapi kalau kita nggak paham Qur'annya, bagaimana kita melihat hal itu sebagai ayat? Maka Al-Quran merubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Oh, ternyata itu adalah bagian dari ayatnya Allah. Setelah kita membaca dan mendengarkan Al-Quran. Merubah cara pandang kita, merubah cara berpikir kita. Ya, oke. Sekarang, orang tadi meninggalkan sholat Jumat. Ya. Alasan pertamanya karena perniagaan,
dan entertainment, kemudian disebutkan bagian setelahnya adalah Allah menyebutkan apa yang di sisi Allah lebih baik dibanding entertainment dan perniagaan. Di balik susunannya ya, kita bisa memahaminya. Ternyata bagian yang seperti itu saja, kadang kita luput loh dari kajian kita. Betul nggak? Iya. Ya, kita anggap selewat saja. Ternyata susunannya di balik ada maknanya nggak? Ternyata ada maknanya. Sangat penting. Ya. Asbabun nusulnya kemudian berbicara tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Oke, clear ya sampai di situ? Iya. Jelas? Jelas, insya Allah. Oke, saya kasih sebuah pertanyaan. Entertainment dan bisnis itu haram nggak? Tidak. Tidak. Tapi melalaikan. Makruh. Ya, Tergantung. oke. Saya tidak akan mengeluarkan fatwa halal atau haramnya. Saya akan mengajak diskusi ini. Saya kasih sebuah pertanyaan supaya memicu kepada kita untuk berpikir. Kapan entertainment dan bisnis itu akan menjadi problem? Ketika Melenceng sudah dari Al-Quran. Melalaikan sholat. dari perintah Allah. Ya, betul. Ketika itu melalaikan kita ingat kepada Allah. Itu loh poin-poin fundamentalnya tuh. Iya, betul. Ya. Dalam kadar tertentu, ketika tidak melalaikan, ya boleh-boleh saja. Betul nggak? Iya. Iya. Tapi ketika itu sudah mengganggu ingatnya kita kepada Allah, itu yang jadi problem. Iya, ya Allah. Istilahnya kalau bahasa agama itu haramnya kan di situ kan. Iya. Kapan jadi haramnya? Ya ketika melalaikan. Sholat. Iya. Tapi bukan fatwa jadi haram ya, enggak. Tapi momen. Ada momennya. Jadi apa saja yang sebenarnya kalau kita tarik lebih lebar, apa saja yang melalaikan diri kita ingat kepada Allah, itu yang akan jadi problem kan sebenarnya. Iya. Oke, sekarang kita cek ini. Bisa nggak dalam hidup kita terjebak dengan entertainment hidup? Bisa. Bisa. Iya. Oke, nah ini buat renungan kita semua ya. Sifatnya entertainment, lahu, entertainment, itu sebenarnya mendistract kita dari sesuatu yang penting kepada sesuatu yang tidak penting. Iya. Ya, misalnya kita jenuh nih. Saya mau relax sebentar. Larinya kemana? Entertainment kan? Iya. Iya. Oke, mendistract kita supaya kita tidak fokus kepada hal yang membuat kita stres itu. Iya. Nah, pada awalnya kan oke-oke saja, fine-fine aja. Entertainment itu apa? Kalau zaman kita sekarang. Ya, apa? Hiburan. Oke. Hiburannya apa? Nonton, buka HP, lihat TikTok, macam-macam, Ustaz. Banyak. Kan makan. Oke. Buka kajian-kajian HP, online. HP juga. Oke. Saya ambil contoh Ya, misalnya buka HP ya, TikTok. Kemudian kita scroll. Nggak sadar kita berapa jam dalam lama. satu sesi itu. 2 jam. 1 jam, 2 jam. Oke, 1 jam. Katakanlah 1 jam. Kemudian ketika kita nonton 30 second konten, kemudian masuk dalam pikiran kita 30 second lagi, scroll lagi, masuk sesuatu yang baru lagi. Terus seperti itu. Selama 1 jam, otak itu belum sempat berpikir sudah masuk konten yang baru. Akhirnya jenuh kan? Iya. Iya. Oke. Akhirnya jenuh, kemudian kita mengatakan, saya mau istirahat, saya taruh handphone saya. Iya. Oke. Udah lupa. Terus kita diam. Kita diam Tidur. sebentar, habis itu kita mikir ini, loh saya mau ngapain ya? Akhirnya diambil lagi handphonenya, dibuka lagi TikToknya. Iya. Terjadi seperti itu? Itu yang namanya kita terjebak dengan entertainment hidup. Iya. Dan akhirnya melalaikan kita. Benar. Haram nggak buka TikTok? Tidak. Tidak.
Ya, Tidak. tadi Tapi kapan itu akan menjadi masalah? ketika Kita lalai melalaikan kepada dan Allah. lupa waktu. Karena ketika lalai ingat kepada Mengingat Allah. Allah. Maka kenapa kok disebutkan entertainment dulu? Ya, karena itu yang paling banyak, Paling mudah ya paling didapat. mudah. Betul. Mengaksesnya. Ya. Ada juga misalnya gini, orang yang kerja, workaholic, kerja lagi, kerja terus, kerja terus. Kerja itu rangkaian ibadah bukan? Iya. Iya. Ya. Dengan Allah. Kan surat Al-Jumat, iya, betul kan? Bertebaran di muka bumi, mencari karunia, itu kan mencari karunia Allah kan? Iya. Dan menjalankan perintah Allah tuh. Menjalankan perintah Allah kan bentuk zikir Iya. Allah kan? Bentuk zikirnya kita kan? Iya. Oke. Kapan bekerja itu bukan menjalankan perintah Allah? Bekerja tidak ingat Lupa akan tidak ingat. Allah. Ya, kalau melupakan kita Allah. terhadap Allah. Ya. Kadang kerja, kita menikmati itu, kerja lagi menikmati. Karena ada orang kan hobinya kerja, betul nggak? Ya. Ada. Betul. Ya, workaholic namanya. Nah, Ya, orang yang betul. seperti itu, terus seperti itu gitu loh. Dia terjebak dalam entertainment hidup. Betul nggak? Ya. Iya. Kerja tapi entertain buat dia gitu loh. Rutinitasnya gitu ya. Ya. Dan ketika melupakan dirinya ingat kepada Allah, itu yang jadi problem. Ya. Maka nantinya Allah bisa ambil yang menyenangkan dia itu, Astagfirullahaladzim. ya, dan akhirnya dia akan terpuruk. Kemudian kita ngelihat seperti itu, wah syukurin loh. Padahal itu adalah cara Allah untuk mengingatkan dia. Sesuatu yang buruk itu bisa jadi sesuatu yang baik impact-nya buat dia. Ya. Kalau berikutnya dia ingat kepada Allah, maka sebenarnya kan kejadian di dunia ini ada nggak terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Allah? Tidak. Tidak Mau ada. jatuh itu izin Allah. Termasuk kejadian yang buruk yang menimpa kita? Iya. Izin Allah. Berarti baik impact-nya? Baik. Baik. Jadi kalau itu akhirnya mengingatkan dia kepada Allah, bukankah itu tujuan? Iya. Benar. Ketika tujuannya untuk hal itu adalah bagian rencananya Allah, itu yang namanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit dan apa yang di bumi, kita memang tidak sempurna ya dalam kehidupan kita, kemudian membuat kita berubah dan berubahnya itu punya tujuan. Tujuannya itu untuk ingat kepada Allah. Itu namanya tasbihnya kita. Itu adalah perjalanan tasbih setiap orang. Perjalanan tasbih setiap orang bisa beda-beda nggak? Ya. Beda. 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 Ada yang alim, terus anaknya kiai, dibesarkan sama Pak Kiai, terus jadi gus, terus akhirnya jadi pemimpin pesantren, jadi kiai juga. Dia lurus-lurus aja tuh. Itu yang lurus. Tapi ada perjalanan yang dibesarkan dalam lingkungan yang buruk, tumbuh menjadi pribadi yang buruk, melakukan perbuatan yang buruk. Terus ada kejadian yang membuat dia akhirnya Berubah. mengevaluasi kehidupannya dia. Saya nggak mau hidup gini-gini saja. Tasbihnya dia. Tasbihnya dia. Ya. Jadi setiap orang Iya. perjalanan tasbihnya berbeda-beda. Oke. Terus, ya, terakhir sekarang. Bagian terakhir. Wallahu khairur razikin. Apa itu? Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini. Kenapa kok di bagian ending itu dijelaskan seperti itu ya? Ya kita tahu lah, gitu ya. Nah, cuman kita harus bisa sampai merasakannya. Ini. Apa yang dimaksudkan rezeki itu? Segala kebaikan. Kenikmatan. Segala nikmat. Oke, saya jelaskan kata rezeki ya.
esensi dari kata rezeki. Saya bacakan. Rezeki itu adalah sesuatu yang membuat kita terus bisa melangsungkan hidup. Itu namanya rezeki. Ya, bisa terus Ya, menjalankan. Tadi kan disebutkan kenikmatan. Pertanyaannya gini, sesuatu yang terus bisa melangsungkan diri kita bisa hidup. Kenikmatan bisa nggak? Bisa. Oke. bisa. Sesuatu yang buruk, yang bukan nikmat, bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bisa. 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 Masih membuat kita hidup. Masih. Masih. Itu rezeki. Iya. Ya. Nah, ragu-ragu nih mulai. Hidup ya Rezeki ya. menjalankan Rezeki. nikmatnya. Rezeki. Rezeki. Sesuatu yang buruk terjadi dan membuat kita lebih kuat, masuk dalam definisi rezeki tadi kan? Bisa Rezeki. melangsungkan Iya. hidup kan? Bisa. Iya. Masuk. Masuk ya? Iya. Jadi rezeki itu bisa sesuatu yang nikmat, Iya. sesuatu yang buruk. Iya. Ya, betul. Iya. Baik menurut Allah. Cobaan itu. Ya, kita kan nikmat atau nggak nikmat karena parameternya yang ukur kan diri kita. Iya, Ustaz. Ya, Hmm. jadi sesuatu yang nikmat atau sesuatu yang buruk yang terjadi yang membuat kita bisa lebih kuat, ternyata itu juga rezeki. Iya. Ya, Iya. oke. Dah, dapat ya rezeki. Terus wallahu khairur razikin. Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Yang terbaik. Oke, sekarang gini. Kita berpikir gini. Kadang kita kerja nih. Kemudian, wah, ini adalah sumber mata pencarian saya. Ini adalah sumber rezeki kita. Karena sumber rezeki kita, maka kita tidak akan membuat masalah dengan tempat kita bekerja. Iya. Iya. Kita tidak akan membuat masalah dengan atasan kita. Iya. Kita hormat sekali, ya. Kita melayani sekali gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita melakukan itu? Supaya kita langsung Supaya tidak terjadi. kita langsung. Gajinya besar. Supaya Enggak. tidak hal Supaya yang gaji naik. Cepat. Biar Ya. gajinya naik. Ya, Aman. oke. Makanya kita berpikir dengan cara surat itu ya. Jadi kita berpikir bahwa karena itu adalah sumber pemberi rezeki kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk atau merusak Ya. hubungan kita dengan pemberi rezeki kita itu kan. Pekerjaan kita, kantor kita, atasan kita, kan gitu kan? Iya. Betul nggak? Ya. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang buka laptop, padahal laptop itu berisi pekerjaan kita, maka apa yang kita lakukan? Iya. Marah. Jangan diganggu. Usir anak itu kan? Kerjaan saya. Ini Jangan kerjaan ganggu saya. pekerjaan ayah. Ya. Bahkan kalau kita lagi stres, itu bisa didorong anak kita kan sampai terjatuh. Iya. Karena minum susu di atas komputer, kita bisa merusak data kita kan? Iya. Lama-lama bisa Karena- menutup pekerjaan. Karena bisa merusak sumber rezeki kita. Maka kita lakukan apapun untuk memproteknya. Akhirnya apa? Kita punya pola pikir bahwa yang memberi rezeki saya itu adalah kantor saya. Yang Iya. memberi rezeki kita adalah pekerjaan kita. Yang memberi rezeki kita, yang kasih nilai, akhirnya kita dapat bonus atau insentif karena atasan saya. Kita mulai berpikir seperti itu. Ya, dengan sendirinya Dan kita lupa bahwa apa? Rezeki itu dari Allah. Allah memberi. adalah sumber pemberi rezeki. Maka Allah Yang mengatakan terbaik. Allah adalah pemberi rezeki terbaik. Baik. Ya, Iya, kadang lupa ya. oke. Karena Allah pemberi rezeki yang terbaik, kita dalam pekerjaan kita saja tidak akan bikin problem dengan sumber pemberi rezeki kita. Betul? Iya. Ya. Berarti kamu jangan macam-macam untuk bikin sesuatu yang mengesalkan pemberi rezeki yang terbaik ini kan. Ya. Allah loh sumber pemberi rezeki yang terbaiknya. Iya. Ya, Kalau Ustaz. kamu merusak momen yang Allah perintahkan kaitannya dengan sholat Jumat, berarti kamu membuat masalah dengan pemberi rezeki. Iya. Iya.
Lihat korelasi dengan bagian sebelumnya tuh ya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang membuat rusaknya institusi sholat Jumat, maka kamu dalam masalah. Karena Allah adalah sumber pemberi rezeki yang terbaik. Ya. Jadi jangan macam-macam gitu loh. Orang berpikir berniaga di sholat Jumat, mereka berpikir itu akan menyukseskan mereka. Enggak, itu akan merusak sumber rezeki mereka. Iya. Oh iya, kadang nggak sadar ya. Ini loh korelasinya. Jadi perbaikilah sholat Jumatmu karena itu adalah institusi untuk kita ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kamu akan sukses. Jadi sholat Jumat itu adalah momen untuk mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah kembali. Iya. Ya. Nah, kemudian dapat ya poinnya ya. Ya. Dapat, insya Allah dapat. Nah, kemudian jangan dibenturkan juga. Oh, ingat Allah, zikir banyak-banyak. Ya udah nggak usah bekerja. Bisa seperti itu nggak? Tidak. Enggak, Kadang Bisa. kalau orang Karena Itu. kadang kalau orang sudah hijrah gitu ya, ya udah saya mau ibadah saja, saya mau zikir saja, saya mau kerjaannya umroh saja. nggak bisa. Baca lagi tuh surat Jumatnya. Setelah sholat Jumat untuk apa? Bertebaran di muka bumi. Bertebaran di muka bumi. Iya. Mencari. Ya, wah karena saya mau dakwah dari masjid ke masjid saja deh. Ya, banyak begitu sekarang Ustaz. Anak istri ditinggalkan di dakwah terus nginap di Ya, musalah sana, musalah sini. Trennya sekarang banyak. Ada yang maka, salah. ya, makanya pelajari Al-Quran itu secara komprehensif sehingga pemikiran kita sesuai dengan Al-Quran. Ya. Iya. Ya, kira-kira itu surat Al-Jumat yang kita sudah selesaikan. Alhamdulillah kita sudah ayat ke-11. Mudah-mudahan ini akan menjadi landasan berpikir kita dengan Al-Quran, dengan satu surat yaitu surat Al-Jumat. Sekali lagi pesan saya adalah kita sudah menyelesaikan memang kajiannya, ya. Tapi sekali lagi baca kembali surat Al-Jumat ini, kemudian pikirkan dengan ayat-ayat itu, kemudian rasakan sesuatu. Nggak tahu. Itu adalah bentuk sebagai tadaburnya kita. Belum. Ya, Iya. renungkan itu semuanya. Jadi renungkan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khair Ustaz. Dan di kajian terakhir ini yang penutup ya tentang tema surat Al-Jumu'ah, mudah-mudahan kita makin memahami ternyata ada dua hal yang menjadi pengganggu zikir kita kepada Allah yaitu adalah perdagangan dan juga entertainment atau hiburan ya. Dan itulah yang disebutkan dan jelas di dalam penutup uh, surat Al-Jumu'ah ini tentang kita dilarang dianjurkan untuk selalu mengingat Allah dan mewaspadai dua hal penting, dua hal yang sering menjadi pengganggu dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bu Zulfia, sudah ada yang raise hand. Silakan Bu Zulfia. Ih, kayaknya kurang deh, Pak. Silakan. Ini cuma ada. Bu Zulfia sudah raise hand atau kepijit mungkin? Iya. Silakan Bu Zulfia. Ya. Saya mohon. Dan di akhir ayat tentang Allah khairur razikin ya, sebaik-baiknya pemberi rezeki ini memang dalam prakteknya sering lupa kita ya, karena masih merasa bahwa yang memberi rezeki itu adalah mungkin kalau istri suaminya gitu ya, kalau karyawan kantor adalah bosnya gitu ya, perusahaannya gitu ya, sehingga Betul. ketakutan akan rezeki ini yang masih banyak yang dirasakan oleh kita semua, kebanyakan kita yang belum mengkoneksikan
diri kita bahwa Allah lah yang sungguh yang pemberi rezeki. Ini bagaimana saya memantapkan bahwa Allah pemberi rezeki ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan bagus tuh. Hmm. Ya, baca terus Qurannya, Hmm. berinteraksi langsung dengan Allahnya. Maka baca lagi, rasakan supaya apa? Impact-nya besar buat kita. Kadang-kadang kan gini ya, apa tipsnya, Ustadz? Tipsnya ya sederhana, tipsnya ya Quran itu. Nggak ada tuh karangan kitab yang terbaik yang kita bisa baca selain Al-Quran. Ya, kitab ulama-ulama itu bagus-bagus. Kita respect, kita hormat dengan hal itu. Tapi tidak akan sebanding dengan Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa merasakan kedahsyatan Al-Quran itu? Itu Allah loh yang menurunkan ya. Langsung Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Dan itu adalah kitab yang mulia. Dan itu akan memberikan impact yang dahsyat sekali terhadap diri kita. Maka saya mengatakan, Mas Walis, nggak cukup cuman dengerin pengajian, dengerin ceramah, kemudian kita pulang, kemudian kita merasa menjadi pribadi yang lebih baik. Nggak cukup. Nggak cukup. Kita harus baca sendiri Qur'annya, kita renungkan, kemudian kita kontemplasikan pada diri kita, kemudian kita merasakan sesuatu ketika ayat itu dibacakan. Ketika kita baca, kayak kita tuh melting, kalau bahasa sekarang itu ya. Meleleh gitu ya. Kita berpikir dengan cara surat ini. Kayak misal tadi Mas Walis misalnya. Oh berarti ada orang yang suami terhadap, istri terhadap suaminya. Itu kan tadabbur yang dilakukan terhadap diri kan, merasakan itu gitu loh. Nah itu yang harusnya ada pada diri kita. Jadi supaya ingat kepada Allahnya dahsyat, ya baca Quran sering-sering. Baca Quran yang sering-sering itu yang kita harus geser persepsinya itu bukan hatam sering-sering. Karena hatamnya kita kan nggak ngerti kan sebenarnya. doang. Cuman Arabnya saja. Nah sekarang kita tambahkan hatam satu surat, nggak usah misalnya targetin eh, saya pengen paham misalnya surat Al-Jum'ah ini, ya udah surat yang lain kita abaikan dulu, kita setiap itu surat Jumat lagi, surat Jumat lagi, surat Jumat lagi, baca tafsir ini, baca tafsir itu, dengarkan kajiannya lagi, kemudian kita baca, kemudian apa yang kita rasakan dengan surat itu. Karena penjelasan saya yang panjang tadi selama 1 jam ya, selama 1 jam, nggak mungkin diingat semuanya, betul nggak? Iya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin diingat semuanya. Nah, yang bisa dilakukan apa? Balik lagi ke dalam ayat itu, rasakan. Saya juga ketika kuliah surat Jumat ini, gitu ya, lebih dari 2 bulan ya, lebih dari 2 bulan. Catatan saya itu banyak, lebih dari 100 slide catatan saya. Ya. Nah, tapi catatan-catatan itu, gitu ya, ketika balik lagi ke dalam Al-Qur'annya, kita nggak akan ingat semua catatan itu, betul nggak? Yang kita kan, yang ada di hadapan kita kan ayat Allahnya. Ya. Ya, Allah bersama kita melalui Qur'annya. Itu kan? Ya. Itu yang mengingatkan kita. Oh, ingat ya. Maka ketika sholat pun, yang ada itu siapa? Ustadznya udah kagak Iya. ada. Kiainya udah nggak ada di hadapan kita. Yang ada Iya. apa? Bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam, surat Al-Fatihah itu adalah Al-Quran, surat yang dibaca pendek atau panjang itu juga Al-Quran. Betul nggak? Iya. Hanya ada kita dan Allah melalui ayat-ayat yang dibaca. Maka sholat itu adalah zikir terbaik. Nah, zikir terbaik harusnya kita ingat apa? Ingat Allah. Ingat Allah. Melalui apa? Melalui ayat-ayatnya. Melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat. Kadang ayat-ayatnya dibacakan ngarah kemana, kita berpikir ke arah sebaliknya. Iya. Betul nggak? Iya. Jadi nanti kalau misalnya imam bacain surat Al-Jumu'ah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au. Ya, hati kita itu ikut gitu loh. Karena kita ngerti. Masa sih sebulan misalnya surat Al-Jumat kita nggak ahli surat Jumat,
Ini kan ngajinya udah 6 kali pertemuan ya Mas Walis ya. 6 kali. Berarti 6 kali ya, kalau setiap minggu kan udah sebulan. Iya, Sebulan lebih, sebulan setengah lah ya. iya. Nah, masa kita nggak menjadi ahli, orang yang ahli surat Al-Jum'ah? Harusnya jadi ahlinya gitu ya. Ya, ahli. Bukan ahli Al-Quran semuanya, pokoknya ahli surat Al-Jum'ah saja. Jadi kalau diundang pengajian itu ya surat, pokoknya bisa sharing surat Al-Jum'ah saja. Boleh Terserah. kayak gitu. Tapi dalam gitu loh surat Jum'ahnya. Ya, Baik, Ustaz, ada yang sudah present? Bu belum. Supia, Iya, mau ya. lanjut? Saya ini itu saya dulu sering dengar bahwa kalau eh, ya kalau apa namanya apapun yang kamu kerjakan bantulah Allah. Maksudnya membantu syiar agama Allah. Nah, kemudian ini pengalaman pribadi, mohon maaf curcol. Jadi saya akhirnya bekerja pun saya memilih untuk ya kebetulan saya dulu pernah di marketing asuransi syariah. Tapi kan ada penawaran untuk bekerja di asuransi yang non syariah. Tapi saya pilih syariah ternyata memang susah, susah. Mohon ini, mohon sarannya untuk memperkuat tekad. Gimana Ustaz? Karena memang berat juga. Sementara tawaran-tawaran untuk jualan di asuransi konven itu tinggi. Jadi Tohib, sahabat saya juga selalu meskipun kita sama-sama ya, dia juga berbusana muslim, tapi dia jualannya itu asuransi konven gitu. Padahal udah jelas-jelas mencampur adukan antara yang halal dan haram itu kan nggak jelas-jelas nggak boleh gitu ya Ustaz. Mohon mohon pencerahan buat saya Ustaz. Jazakallah. Baik, Ustaz. Sudah menangkap Ustaz ya? Tadi suaranya agak... ya. Menolak tawaran itu bagian zikir nggak? Ya, Ya, zikir. itu bagian zikir. Jadi ya kalau menurut saya sih ibu sudah melakukan zikirnya itu. Menurut Allah yang baik yang mana, itu kan akhirnya apa? Zikirnya dibawa di luar sholat kan. Ya, dengan kita menentukan pilihan, ingat kepada Allah gitu ya. Ya sudah dijalankan itu, ya tinggal dilanjutkan saja. Dan memang sama gitu loh, ketika misalnya ada sales di hari Jumat gitu ya, mau sholat Jumat, ada sales nih. Apa yang kita pilih? Sholat Jumat. Sholat Jumat gitu ya. Setiap Jumat lagi ada yang mau deal lagi. Besar lagi. Oh, kita pilih sholat Jumat. Nah, itu adalah zikirnya kita. Memang hidup itu memang dengan pilihan ya. Ada yang lebih besar, ada yang kayak ya biasa gitu ya, kurang menantang. Tapi pilihan kita ya pilih yang berkah, yang sesuai dengan agama gitu ya. Kalau dalam ekonomi ada yang syariah, non syariah gitu ya. Ketika kita berjuang dengan syariahnya, memang pasar syariah memang belum besar sekarang, betul nggak? Ya. Perbankan syariah juga masih kecil sekali. Saya dengar itu muamalat itu hanya berapa ya, 7%-an nih kalau nggak salah ya Bu ya. Padahal potensi market umat Islam itu 90% lebih itu. Ya. Cuman kadang-kadang kita yang bekerja di dunia profesional perbankan syariat, komunikasi yang apa namanya kaitannya dengan syariat itu kan nggak besar, betul nggak? Ya. Kan nggak bisa cuma ngarepin bank-bank syariat itu ngarepin ustadz yang ceramah kemudian orang mindahin dananya ke syariah. Orang berpikir 1000 kali untuk memindahkan ke lembaga syariah. Ya. Artinya bahwa tenaga marketing yang kaitannya dengan lembaga syariah itu harus belajar agama. Jadi PR-nya agama. Kalau jadi PR-nya agama, ya menjalankan zikir kan.
Ya, Enggak, tapi jadi orang uang nggak mau sih. ya uang dikumpulkannya jadi banyak, kemudian banyak, kemudian bukan hanya kaitannya dengan keuntungan, tapi kemanfaatan kan. Iya. Berpikirnya ke sana. Ya sama dengan misalnya sederhananya gini, orang yang melakukan hubungan badan suami, apa namanya, laki-laki dan perempuan ketika sudah dikasih akad nikah, boleh nggak? Boleh. Boleh, jadi ibadah kan. Tapi kalau Ya. misalnya di luar institusi pernikahan, jadi maksiat kan? Iya. Iya. Ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan akadnya kan. Akad adanya di mana? Di niat. Niat adanya di mana? Di hati. Sebelum di hati di mana? Di akal. Ya kan? Ya. Nah, dalam syariat pun gitu ya. Misalnya dalam ekonomi, ya sama-sama ditabung juga sih gitu. Ya dapat bunga, satunya dapat apa namanya? Bagi hasil. Bagi hasil. Yang membedakannya di mana? Ya di akadnya. Betul nggak? Ya, Ya. hubungan badan laki-laki perempuan ya sama-sama melakukan hubungan badan. Betul nggak? Ya. Tapi yang membedakan apa? Akadnya. Akad. Dalam ekonomi syariat juga akadnya. Ya. Nah, masyarakat kita itu masih sebelum Oke, mudah-muhamudahan bisa Baik, ngejawab ya. ya. Baik. Dan ini sesuai dengan tema di awal tahun ini ya, tentang hijrah ini memang kata Rasulullah SAW, man hajara amanahu Allah ya, amanahu Allah anhu ya. Hijrah Ya. itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu Elvina yang terakhir silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, sebetulnya kita harus membaca, kemudian kita juga harus memahami artinya. Tapi selama ini anak-anak kita kalau saat belajar, kita sendiri mungkin kurang pandai, jadi kita serahkan pada guru-guru yang untuk memberikan pengetahuan tentang belajar baca Al-Quran. Cuman kadang-kadang untuk belajar Al-Quran yang diajarkan hanya membaca saja dan tidak membaca artinya. Jadi sehingga anak-anak itu lupa mungkin ya, tidak mempelajari artinya. Dan juga apa itu sehingga kita pun juga sudah mempercayakan, jadi lalai juga sampai nggak mengajarkan anak kita arti-artinya Al-Quran itu yang sangat baik. Karena apalagi Al-Quran itu kan bahasanya bukan bahasa kita. Dan anak-anak selalu dibilangkan bacalah Al-Quran, kemudian kau akan mendapat pahalanya satu ayat sekian begitu, sehingga dia hanya baca saja. Itu kali Ustadz yang harus kita mulai cara mendidik anak kita untuk belajar Al-Qur'annya itu. Juga guru-guru juga harus seharusnya dari kecil, dari awal tuh diajarkan juga artinya gitu Ustadz ya. Iya. Jadi gimana ini ke depannya kalau selalu diajarkan hanya baca saja, terus tidak diajarkan artinya apa yang harus dilakukan dalam hidup ini yang sudah ada di dalam Al-Quran sebenarnya. Sistemnya mungkin atau bagaimana, Ustaz? Ya. Nah, itu poin yang bagus ya. Kalau menurut saya kan sudah ada kesadaran itu ya, bahwa ternyata Quran itu ya memang harus dengan terjemahannya, dengan maknanya. Dan selama ini kan memang model pendidikan kita, ya Mas Waldes ya, model pendidikan kita itu ya Quran itu baca Arabnya, tanpa memaknai, tanpa paham isinya. Kemudian kalau baca ya hidup kita akan berkah, hidup kita udah gini gitu, kita akan menjadi muslim yang baik. Ternyata belum cukup. Belum cukup. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Betul nggak? Betul. Nah, di zaman kita saja kan ya namanya ngaji itu ya baca Arab kan. Iya. Ya sholat itu pokoknya kamu sholat. Ngerti ya bacaan sholat, ngerti atau enggak itu urusan kedua. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, dimulainya dari mana? Pertanyaan kan ini, dimulainya dari mana? Perhatikan, di dalam surat Al-Jumu'ah itu, dimulai dengan yatlu alaihim ayati, membacakan ayat Al-Quran itu dengan terjemahannya. Pertanyaan berikutnya adalah, dimulainya dari mana?
dimulainya itu di level individu. Dimulainya dengan level individu. Sahabat itu berubah, Nabi merubah sahabat itu, mulainya di level individu dulu. Ya, kita kan berharap ustadznya yang berubah. Ya ustadz Iya, ya harus mengajarkan ini segala macam. Pertanyaannya, itu tanggung jawab siapa tuh anak tuh? tajuk diri kita sendiri. Orang tua bukan? Iya, Ya orang tua yang bertanggung jawab. Temanin dia untuk baca bareng-bareng. Yuk, bunda bacain, ayah bacain. Barengan yuk. Menurut kamu apa ya nak maksudnya ini? Nah pertanyaannya adalah, orang tuanya sudah bisa level di situ nggak? Kalau nggak memulai lebih dahulu. iya, kita harus belajar juga. Ya, makanya kan ini kan tadi saya mengatakan sudah 6 kali pertemuan, bisa dong harusnya baca barengan sama suaminya, sama istrinya, surat Al-Jumu'ah, Iya, sama anaknya dibacakan. Kemudian masa sih, gitu ya, nggak ada yang nyantol sama sekali, pasti ada kan? insya Pasti Allah. ada. Terus, ini loh penjelasannya ini. Kan bisa dilakukan seperti itu. Iya, Dimulainya dari mana? Dimulai dari sesuatu yang kita sudah bisa. Kalau bisanya karena kita belajar surat Al-Jumu'ah ini udah lama, maka bisa dimulai dari surat Al-Jumu'ah dulu. Karena Al-Quran itu setiap suratnya independen, yang berdiri sendiri, bukan yang harus juz 1 dulu, juz 2 dulu, gitu. Tapi belajar urut memang akan lebih enak tuh. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya dibuat independen aja surat ini, surat ini, surat ini. Kan kita udah ngaji surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat apa lagi, Al-Adiyat ya, surat Al-Jumu'ah, kemudian surat An-Najm, kita sudah belajar. Coba ajarkan itu. Ajak untuk ngobrol, ngajak untuk diskusi dengan surat itu. Dan insya Allah ke depan kita akan belajar surat yang baru ya. insya Allah. Terima Kita kasih akan Ustaz. belajar surat ini, Al-Qamar. Masya Allah. Hmm. Al-Qamar. Al-Qamar. Itu menarik suratnya. Masya Allah. Masya Allah. Saya Mudah-mudahan kalau makin kita cinta dengan Al-Quran Ustaz, ya. Karena di Al-Quran Amin. disebutkan wala qad yassarna Al-Quran lidzikri, ya. Dan Ya, ada di situ nanti. Apa maksudnya ayat itu? Apa konteksnya dengan Allah menghukum? Ayat itu konteksnya dengan menghukum kaum yang melakukan kezaliman, mengingkari Nabi Nuh, mengingkari Nabi Lut, mengingkari kaum apa namanya? Ad, ya, kaum Ad, kemudian kaum Samud. Kemudian selalu ditempel dengan ayat wala qad yassarna Al-Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan Al-Quran, tapi bagian sebelumnya bercerita tentang hukuman Allah yang sangat keras sekali. Mana Al-Quran yang dimudahkan itu? Nah, itu menjadi pertanyaan menarik tuh. Masya Allah. Alhamdulillah, wa syukurlah, jazakallah khairan Ustaz. Dan terima setiap kasih kali ngaji Ustaz. dengan Ustaz Khairil memang kita diajak untuk berpikir, ya. Tidak hanya bahwa Al-Quran itu dijadikan cukup dengan bacaan saja, karena memang diperintahkan kita untuk mentadaburinya, ya, mentadaburi ayat Allah, sehingga menjadi pemicu kita untuk bisa memahami ayat Allah ini, dan kemudian tentu menambahkan iman kita dan memperbanyak amal kita. Dan inilah sebuah momentum bagi kita untuk selalu memperbaiki diri dengan makin sering berinteraksi dengan Al-Quran. Karena tadi dijelaskan oleh Ustaz Khairil, semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan banyak menemukan banyak mutiara, ya, banyak pencerahan-pencerahan Betul. yang inilah untuk sebagai bekal kita untuk menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Ini sebuah episode terakhir, ya, tentang surat Al-Jumu'ah. Dan mari kita kembali memurojaah, ya. Ada di YouTube, silakan untuk kembali membuka di MKI, mungkin yang belum mengikuti dari awal. Dari ayat pertama sampai sekarang, kita coba buka kembali, mendengarkan kembali, dan memberikan catatan-catatan penting yang ada dalam kajian ini. Sudah 6 kali episode, dan mudah-mudahan sudah cukup, ya. Kita bisa memahami surat Al-Jumu'ah ini. Dan tentu semua rangkaian dari ayat pertama sampai akhir ini punya keterkaitan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Khairil. Dan inilah saya menyebutkan sebagai sebuah metode pendidikan diri saja. Pendidikan diri untuk tadi melakukan tilawah, kemudian melakukan tazkiyatun nafas, penyucian diri, dan yang
terakhir adalah ta'limul kitab wal hikmah. Kita akan mengajarkan tentang hikmah dan tentang syariat gitu ya. Alkitab, syariat, dan juga tentang hikmah. Di balik Al-Quran ini tuh banyak sekali kandungan yang harus kita gali, dan umur kita tentu tidak cukup ya, tapi setidaknya kita sudah melakukan tahap demi tahap untuk bisa memahami Al-Quran, dan setidaknya kita akan bisa bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa inilah upaya kita, mujahadah kita untuk bisa memahami ayat Allah. Dan insya Allah kita akan kembali lagi di Ahad yang keempat ya saja di bulan ini bersama Surah Al-Alam dengan surat baru yaitu Al-Qamar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk tetap dalam majelis ilmu ini yang selalu diselenggarakan oleh MPI dari hari Senin sampai Ahad, dan itu sebuah tentu kenikmatan kita bagi kita untuk bisa ditemani oleh para guru kita. Baik ya sahabatku yang dengan Allah, dan inilah episode terakhir, dan mari kita kembali membuka lembaran baru di tahun baru Hijriah ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Kami memperingati memaknai hijrah tahun baru Islam tentu berbeda, bukan hanya berhura-hura ya, tidak berhura-hura seperti kita merayakan tahun baru Masehi misalkan, tapi marilah kita justru momentum kita untuk merefleksi diri, momentum kita untuk muhasabah, dan momentum untuk sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah, yang disebutkan bahwa hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا